Halo semuanya, ini konten pertama di tahun 2020, di tahun 2026. Ya, cuacanya bagus, cuacanya sedang bagus selama beberapa hari ini, 2-3 hari ini ya. Cuacanya sangat cerah ya di Kalimantan, khususnya di kota Kapuas ya. Jadi mulai pagi itu mataharinya sudah cerah ya. Semoga kita dapat sunset sore yang bagus nanti 2026. Semangat ya, harus ngonten. Masa 2026 enggak konten? Harus konten. Ternyata mati kameraku, anjay. Aduh. Nah, kita nongkrong di sini ya. Nah, di sini semoga kita dapat cuaca yang bagus ya. Tempat nongkrong pertama ya di tahun 2026. Oke. Oke, kita sudah ngopi ya. Ngopi sebentar. Bagus ya jalan desanya, aspal, udah pakai marka lagi ya. Oh ya teman-teman, ini adalah konten pertamaku di tahun 2026. Tahun 2026 ini akan menjadi tahun krusial ternyata. Akan menjadi tahun krusial ya. Akan menjadi tahun krusial, oke. Pertanyaan yang paling berat ya, yang harus aku jawab di tahun 2026 ini adalah ketika aku sudah menginjak usia 35 tahun ya, di bulan Maret nanti itu aku akan tepat di usia 35 tahun ya, 35 tahun. Dan ini mulai ya terasa pusing 7 keliling ya, kepalaku ini pusing 7 keliling. Di grup WhatsApp, di grup tempat kerja, di grup keluarga, teman-teman juga, di grup teman-teman. Waktunya menikah. Wow, waktunya menikah. Yang kan waktunya menikah. Kenapa sih aku nih belum menikah sampai sekarang? Belum punya pacar juga ya. Punya teman, belum punya teman perempuan juga. Kalian tahu kenapa? Aku tuh masih miskin guys. Aku tuh merasa masih miskin. Aku tuh belum punya pekerjaan yang tetap, belum punya penghasilan yang tetap juga. Bayangkan, disuruh menikah di saat kondisi itu belum baik ya.
sulit. Menurut itu kondisi sulit. Aku tuh pengen sebenarnya menikah, tapi aku juga sebenarnya nggak menolak yang namanya menikah. Orang tua juga nyuruh-nyuruh, udah punya teman belum? Kalau pikirku tuh begini teman-teman ya, kalau masalah memutuskan untuk menikah itu harus diputuskan benar-benar. Contohnya seperti ini ya. Aku menikah tuh harus punya pekerjaan dulu, pekerjaan yang tetap. Artinya aku punya penghasilan yang tetap, gitu ya. Baru aku mampu memutuskan untuk menikah. Siapa tahu calon istriku, calon pasanganku tuh nggak bekerja. Nah yo, semua aku yang ngurus, gimana? Pusing kepalaku. Jadi soal menikah juga, kalau aku ya sebagai seorang pemuda Katolik, pernikahan itu seperti harus direncanakan dengan benar-benar. Misalnya, apalagi kalau calonnya nanti bukan orang muda Katolik ya kan, dia harus belajar ngikutin aku. Gitu. Jadi perumpamaan yang harus apa ya, perumpamaannya yang sederhana. Oh, perumpamaan sebuah pohon mangga aja ya. Ada 3 pohon mangga nih. Yang pertama, pohon mangganya itu berbuah waktu belum sampai umurnya. Dia berbuah, terus pohonnya tuh kering. Lama-lama dia akan mati. Saking banyak buahnya kan, nggak sanggup menahan apa, saking banyak buahnya pohonnya kecil. Nah itu. Yang kedua adalah sebuah pohon mangga yang pohon mangga yang berbuah tapi buahnya masam, ya kan? Banyak buahnya tapi masam. Nah, pohon yang ketiga adalah pohon yang usianya sudah lama ya, bertahun-tahun gak berbuah gitu, terus usianya sudah tua nih, buahnya sedikit tapi manis. Nah, yang aku pengen itu yang seperti pohon mangga yang ketiga ini. Dia sudah hidup lama tapi buahnya manis ya kan. Nah, kesimpulannya aku tuh ingin menikah yang mempunyai pernikahan yang berkualitas gitu ya, yang bertahan. Seperti pohon yang ketiga tadi ya, pohon mangga yang ketiga, pohonnya besar, buahnya tidak begitu banyak, tapi dia punya batang pohon yang kuat gitu. Jadi sebenarnya menurut aku sih, umur itu hanya sekedar angka. Ya, tapi abang usahakan sih sebenarnya secepatnya menikah, punya pasangan, ya kan? Kalau sudah punya pasangan, sudah menikah, jelas harus punya anak, punya rumah. Ini. Karena yang harus kita
eh perjuangkan ya bukan hanya pasangan kita ya kan, keluarganya juga gitu ya, yang harus kita hormati. Jadi pemikiran kita itu udah pasti ya akan sedikit diatur. Kalau sekarang kan hidup sama orang tua udah pasti ya, orang tua kita itu mengatur kita, keluarga kita juga pasti akan mengatur kita. Nah jadi pada intinya, nah saya tuh nggak menolak pernikahan ya, tapi aku ingin menikah di waktu yang aku benar-benar siap menikah. Ya 1-2 tahun lagi lah, kalau ada rezekinya ya, didoakan aja. Aku tuh sudah umur segini tuh udah apa ya, sudah enggak lagi aku udah berdamai ya, berdamai bukan pasrah ya, berdamai. Sudah berdamai. Kayaknya harinya sudah mulai sore ya. Aku juga harus pulang aja deh ke rumah ya. Kita pulang aja. Ya, yuk bagi teman-teman yang kalian mau udah lama nih nggak ke Kapuas, ayo jalan-jalan lagi, jalan-jalan lagi yuk, jalan-jalan lagi. Sepertinya hari kita ini seminggu ke depan, hari ini tanggal berapa ya? Tanggal 13. Sepertinya seminggu ke depan akan cerah terus ya kota Kuala Kapuas, khususnya Kalimantan ya, pasti akan cerah ini. Dan air pasang juga sekarang surut ya, bukan pasang besar lagi. Jadi sekarang di Kalimantan itu ada sebutannya pasang paling besar itu ya ada, terus yang pasang dua itu setengahnya ya, nggak surut tapi airnya tetap naik. Kalau surut itu jarang ya. Bukan lahan lagi ya, itu perumahan ya, perumahan dan pertokoan. Jalan Sungai Kayu ya. Dari bulan Desember terus sampai bulan apa nih, awal Januari tahun baru itu Jalan Sungai Kayu ini sangat rusak ya. Ini baru di aspal nih, baru ditambal nih ya. Jadi karena tanahnya aspal yang rusak itu dilobangi ya kan, dipotong untuk diperbaiki, jadi tanahnya tuh keluar, lumpurnya tuh keluar. Jadi malas ya ngeluarin kendaraan, capek nyuci ya kan, jalan-jalannya sebentar aja ya, berapa menit, terus nyucinya berjam-jam, 2 jam sejam 2 jam ya nyuci kendaraan, nggak sumpek kok. Nah itu ya teman-teman ya, bagi kalian yang sudah berkeluarga, ayolah hargai pernikahan kalian, hargai pasangan kalian ya, berjuang mempertahankan
hubungan kalian. Karena hubungan itu ya jelas kalian yang pilih, gak mungkin kan dijodohkan zaman sekarang dijodohkan. Waduh, menikahlah dengan pilihan kita, menikahlah dengan orang yang benar-benar gitu ya, benar-benar ya, benar-benar menyayangi kita gitu ya. Ini debu sekali guys. Oh, dia ngerokok lagi. Oh ya guys, buat kalian yang senang ngerokok di jalan raya, tolonglah hentikan. Karena banyak ya sebenarnya kejadian yang membuat orang itu sakit mata. Sakit mata itu karena apinya tuh terbang, bara apinya tuh terbang. Karena mata bisa buta. Jadi kalau kalian ngerokok ya kalian stop dulu naik kendaraannya, nongkrong dulu sebentar di pinggir jalan, habiskan gitu rokoknya, baru lanjut lagi gitu ya. Oke, semoga di tahun 2026 ini ya kita semua yang masih berjuang ya, berjuang untuk hidup yang lebih baik, semoga dikasihkan kemudahan ya, dikasihkan kemudahan. Yang belum bekerja dikasih pekerjaan, yang sudah punya pekerjaan menjadi pekerjaan tetap. Dan ya, hidup itu berproses guys, semua orang itu berproses. Ya, seperti ilmu ekonomi, untuk apa manusia itu bekerja? Ya untuk memenuhi kebutuhan masing-masing, kebutuhan manusia itu sendiri ya kan. Dan jangan lupa manusia itu adalah makhluk sosial yang punya keinginan yang tidak dapat semua bisa dicapai. Oke, segitu dulu guys video kita hari ini. Semoga kalau kalian suka dengan ya apa yang saya sampaikan, kalian like dan subscribe ya kan, biar semakin semangat ya kan. Kontennya banyak sih sebenarnya yang ingin aku bahas, tapi ya banyak sebenarnya yang ingin aku tanggapi.